Halo, ketemu lagi sama saya Ibrahim Daniel Sultan. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab terkait soal untuk materi array. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk tugasnya seperti apa. Di sini kita lihat ada tugas harian perkuliahan untuk array. Buatlah program dengan menampilkan menu dari kasus berikut. Nanti kan dia memiliki item datanya seperti ini. Ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, UTS, UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan nilai indeks. Nah, di sini dilihat nilai akhir dan nilai indeks mengikuti aturannya seperti ini. Jadi kalau misalkan A butuhnya 4 dan sebagainya sampai indeksnya itu yang di bawah kurang dari satu. Lalu tampilan menu awalnya ini ya seperti ini untuk ada pilihan menu, terus isi data, lalu tampil seluruh data, dan yang ketiga itu ketentuan gunakan array of record, fungsi percabangan dan perulangan. Buat program dengan menampilkan tiga menu dari kasus tersebut. Tampilan menunya sebagai berikut. Pilihan menu. Ini ada, oh ya kayak gini. Nama ini memasukkan, menampilkan nilai siswa seperti itu. Ini untuk terkait soalnya ya untuk fungsi array. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi saya menggunakan ada tiga buah library, yaitu include studio H, lalu string H, lalu dan studiolib.h. Nah, di sini ada type struct, itu ada char, untuk NIM, nama, kelas, jenis kelamin. Ini tuh untuk jumlahnya gitu. Jadi bisa menambung berapa data. Nah, kalau ini kan misalkan diasumsikan 20, lalu nama 255, lalu ini sama 255, lalu ini 10. Lalu ini ada float, char, indeks, lalu student muridnya itu ya isinya asumsi 41 orang seperti itu. 41 ditambahkan, berarti kan ini dimulainya dari 0, berarti 0 ditambah 41 berarti ada 42 yang bisa diinput. Lalu kita lanjut ke void. Void di sini akan menjadi menu utama atau menu paling pertama dari eh, program yang nanti akan dijalankan. Ini ada recap, nilai akhir mahasiswa, input data, option pertama, lalu option keduanya tampilan keseluruhan data, tiga itu keluar. Lalu ini ada create, read, update, and delete. Nah, di sini kita lihat ini pokoknya untuk input segala macam data yang ada. Nah, di sini buat data misalkan ada masukkan data mahasiswa, misalkan ya yang diperlukan ada NIM, terus ada namanya, kelas, jenis kelamin, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu ini untuk menghitung nilai akhirnya, kita lihat di sini ada nilai tugas sama dengan murid, indeks dikali nilai tugas, lalu seperti ini sama. Lalu ini ada juga untuk rumusnya, di mana ada bobotnya masing-masing untuk masing-masing nilai tugas itu bobotnya segini, lalu UTS segini, lalu yang terakhir nilai UAS bobotnya segini. Nah, lalu kita sudah mendapatkan itu, kita bisa menghitung indeks dari mahasiswanya tersebut dengan mengukur mengukur jangka nilainya itu berapa, ada di jangka jangka indeks yang berapa. Misalkan kalau misalkan rata-ratanya tuh 98, berarti kan dia masuk ke indeksnya A, mutunya kan jadi 4, dan seterusnya hingga ini di sini ada 5 kurang dari nilai akhirnya itu 55, dengan indeksnya itu pasti E dan mutunya 0,5. Lalu ini diperhatikan lagi, kalau misalkan kita input terus ingin misalkan mau menambahkan data untuk mahasiswa lain seperti itu, maka bisa untuk ada pilihan untuk menambahkan data lagi yang ini. Lalu ditampilkan lagi untuk void tampil data. Nah, di sini in index, di sini kita lihat untuk menampilkan
data yang udah diinput. Jadi diingat tadi ada option nomor 2 untuk menampilkan si data mahasiswanya tersebut. Ini ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, tugas, nilai UTS, UAS, dan nilai akhir, indeks, dan mutunya. Lalu ini ada output untuk nilai nilai terbesar, terkecil, dan nilai rata-rata dari si mahasiswa tersebut. Ini ada sini. Untuk line 134 hingga line 145. Lalu di sini kita lihat ada float rata untuk sama dengan total per indeks untuk eh, menunjukkan nilai. Di sini kan kita bisa buat print nilai terbesar dot f ini berarti eh, menggunakan tipe data float ya gitu. Lalu ini kita lihat void main char tambah y ya in mulai 1 opsi 0 while mulai sama dengan 1 maka ke menu utama ke opsi yang pertama. Nah, do-nya itu ialah tambah data, lalu opsi kedua ya tampil data, 3 mulai 0, di mana yang nanti keluar akan menampilkan ini printf, terima kasih, seperti itu. Oke, saya coba run. Misalkan saya naikkan dulu. Kalau misalkan saya ingin input data pertama, masukkan data mahasiswa pertama, NIM-nya misalkan NIM saya gitu, 2102817, nama mahasiswa Ibrahim Daniel gitu, kelasnya kelas B, lalu jenis kelaminnya laki, laki, nilai tugasnya misalkan 80, nilai UTS-nya 90, UAS-nya 85. Kita kalau misalkan ini ada opsi untuk menambahkan ya atau tidak. Nah, kita coba dulu untuk ya ya. Ya, masukkan data mahasiswa kedua, misalkan Daniel, Daniel B. Nah, di sini kita lihat sama ya ditampilkan. Oh, maaf. Aduh. Oke, oke, nggak apa-apa. Ibrahim, kelas mahasiswanya B, sama, kita samakan. 90, misalkan 90, 95. N. Nah, lalu kalau kita misalkan mau menampilkan keseluruhan datanya, kita lihat opsi 2. Opsi 2, lihat di sini. Ini salah ya input tadi, input name-nya. Seharusnya menggunakan angka. Lalu kita bisa lihat di sini ada, kita bisa mendapatkan informasi yang sudah diinput tadi, lalu bisa mendapatkan indeks pula dari perhitungan yang telah dilakukan dalam program. Ini dapat indeksnya, dapat mutu siswa, lalu kita juga dapat untuk mahasiswa kedua. Ini kan mahasiswa pertama, mahasiswa kedua. Itu kita mendapatkan, nah ini indeksnya B+, ini indeksnya A, dan mutu siswanya 4. Itu. Lalu kita bisa lihat juga nih ada nilai terbesar di mana yang ini Ibrahim. Itu nilai terkecilnya 3,4 Ibrahim Daniel gitu. Rata-ratanya dirata-ratakan antara si mutu siswa yang tertinggi dengan yang ya keseluruhan seperti itu. Rata-rata dari keseluruhan data. Intinya 3,7 untuk. Lalu ditanyakan lagi untuk kembali lagi ke halaman awal yaitu untuk rekap nilai akhir mahasiswa. Misalkan kita udah menampilkan keseluruhan data, kita mau keluar. Lalu kita pencet tekan 3. Nah, di sini dapatkan mendapatkan output terima kasih seperti itu. Saya pikir cukup sekian untuk menjawab soal terkait array. Jadi
nanti untuk video selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi terkait eh, matriks. Nah, jadi terima kasih untuk menonton dan see you.